Apa kabar para pemirsa? Saya Tonton Tamsir. Kini Anda tak mengikuti Warta Berita PTS. Tanggal 27 Mei, aksi demo turun ke jalan kembali terjadi di Hong Kong. Memprotes akan segera diloloskannya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan pembahasan tahap kedua untuk RUU Lagu Nasional. Aksi demo terjadi di gedung Dewan Legislatif. Polisi juga menembakkan bola merica untuk mengusir para pendemo. Siang 27 Mei di Central District di Hong Kong, terlihat ratusan pendemo memenuhi jalanan setempat. Kongres Rakyat Nasional Tiongkok akan meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong tanggal 28 Mei. Hal ini telah memicu aksi demo di jalan dengan tajuk 3 Stop dan anti undang-undang terkait. Instansi kepolisian sendiri juga menambah jumlah personil di berbagai titik lokasi, berpatroli dan merazia warga. Sementara untuk kawasan Admiralty, Central dan Causeway Bay terlihat bagaikan dalam kondisi darurat. Sekitar pukul 1.30, aparat polisi mengibarkan bendera biru dan meminta warga untuk bubar, namun berkelanjutan dengan kerusuhan pertama antara polisi dan warga. Terlihat polisi juga menembakkan bola merica ke kerumunan pendemo. Salah satu wartawan juga telah menjadi korban bola merica. 27 Mei pagi, Dewan Legislatif Hong Kong juga kembali membahas rancangan undang-undang terkait lagu nasional dalam rapat pembacaan kedua. Untuk menghalangi aksi demo, 3.000 personil polisi diturunkan pagi hari mengelilingi gedung Dewan Legislatif. Merujuk pada isi RUU, ditetapkan ada 9 kondisi yang mengharuskan pelantunan lagu nasional Tiongkok. Jika ada yang menghina atau sengaja mendepresiasi, sengaja mengumumkan, maka akan dikenakan hukuman denda maksimal 50.000 dolar Hong Kong dan pidana 3 tahun. Lagu nasional juga harus diajarkan di SD dan SMP. We can see the CCP is trying to suppress Hong Kong people. We don't want Hong Kong to be China. Anggota Dewan dari Pro-Demokrasi Camp mengajukan untuk istirahat baru melanjutkan pembahasan guna menghalangi kelolosan Undang-Undang Lagu Nasional. Ini membuat pembahasan terkait terputus sebanyak 3 kali tanggal 27 Mei dan diputuskan untuk diteruskan tanggal 28 Mei. Per Juli mendatang, pemerintah pusat akan mengusung program belanja 1.000 dapat 3.000. Hal ini merupakan salah satu bentuk program revitalisasi dalam negeri, menyemangati industri yang ada, termasuk berbagai pemerintahan kabupaten dan kota, antara lain Kaohsiung, Taichung, dan Taoyuan, mengusung berbagai insentif tambahan maupun pembagian hadiah bagi pembeli guna meningkatkan daya beli konsumen. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan pandemi, pemerintah pusat mencanangkan program belanja 1.000 akan dapat kupon 3.000. Pembagian kupon revitalisasi tersebut bermaksud untuk menyemangati daya beli masyarakat. Sementara Pemda Taoyuan juga akan menambah kupon wisata 500 dolar Taiwan. Kupon identik dengan uang tunai. Warga ber-KTP per 22 Juni dapat melakukan pendaftaran online. 10.000 pendata terdepan akan diberikan kupon belanja elektronik yang dapat dipergunakan per 1 Juli mendatang. Pemkot Kaohsiung juga menganggarkan 50 juta dolar Taiwan mengusung program Karnaval Belanja mulai Juni hingga Agustus. Setiap orang yang belanja di Kaohsiung genap 500, maka dapat menggunakan nota belanja untuk ikut dalam undian berhadiah, kupon diskon akomodasi dan kupon belanja senilai 500.000 dolar Taiwan. Kota Taichung sendiri juga tengah mempersiapkan program revitalisasi ekonomi. Dengan berbelanja genap 200 akan mendapatkan kupon belanja 20, maksimal 2.000 bisa mendapatkan 200. Adapun kebijakan ini hanya dapat digunakan pada konsumsi berikutnya dan hingga kini telah terbagi sebanyak 220.000 lembar. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Amerika pada pagi ini telah mendobrak angka 100.000 orang. Angka ini sama jumlahnya dengan jumlah kematian akibat peperangan selama 44 tahun terakhir ini. Namun untuk hal ini, Presiden Donald Trump tidak memberikan pernyataan apapun. COVID-19 mengoyak ganas di Amerika. Angka kematian hingga tanggal 27 Mei telah mendobrak 100.000 orang, yang mana sama dengan jumlah kematian total prajurit dan wanita dalam Perang Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan sepanjang 44 tahun terakhir. Dari data statistik, terlihat durasi kasus kematian pertama hingga ke 100.000 orang hanya 4 bulan saja. Pandemi yang terus merebak semakin menunjukkan jeda kasta, suku, dan masalah ketidakadilan. Merujuk pada data statistik yang ada, 13,4% penduduk Amerika adalah keturunan Afrika. Namun hingga bulan April, 60% kasus meninggal COVID-19 adalah keturunan Afrika. CNN menyebutkan, suku minoritas dan manula sangat mudah terserang virus, karena pekerja kerah putih berkulit putih Amerika boleh bekerja di rumah, sehingga terhindar dari virus. Meskipun tidak tertular, namun karena pandemi juga memberikan dampak pada perekonomian, sehingga ada sebanyak 30 juta warga yang berada dalam krisis ekonomi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan paus putih kecil di Amerika. Soal lagi di pekan depan, sampai jumpa.